A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan kisah baru yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin melihat koleksi cerita-cerita dari Kak Yusni, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Jaga kandunganmu, nak. Jangan sampai hilang lagi. Ini sudah memasuki usia 19 minggu kan? Kalimat terakhir yang dilontarkan oleh ibu di balik telepon mengingatkanku pada kejadian setahun yang lalu saat janinku hilang. Jangan suka keluyuran malam. Mengerti, Farah? Iya, Bu. Kalau ada orang lain yang ingin mengelus-ngelus perutmu, jangan dikasih. Iya, Bu. Sehat-sehat kamu di sana ya. Salam buat keluarga di sana. Assalamualaikum, ucap ibuku mengakhiri panggilan kami. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Aku menunduk ke bawah melihat perutku yang semakin buncit. Kurasakan gerakan di dalamnya yang semakin aktif. Ini kali keduanya aku hamil. Sayangnya, kehamilan sebelumnya hilang mendadak di usia kandungan memasuki 20 minggu. Entah kenapa hal itu bisa terjadi, yang jelas menimbulkan ketakutan sendiri untukku. Sayang, siapa yang menelpon? Tanya Bang Rizwan, suamiku. Ibu di kampung, Bang. Oh, kamu rindu sama ibu? Tanya suamiku sambil melingkarkan kedua tangannya di perutku dari belakang. Iya sih, tapi aku mendadak jadi takut. Takut kenapa? Bang Rizwan melepaskan pelukannya dariku. Takut janin di dalam kandunganku hilang lagi, Bang. Kayak dulu. Yakin aja sama Tuhan. Aku hanya bisa menghela napas dan menunduk. Bang Rizwan mendekat. Ia mengangkat wajahku. Anak-anak rambut yang hampir menutupi mataku ia selipkan di balik telinga. Sudah, jangan dipikirin. Hal itu gak akan terjadi lagi. Ayo kita sarapan. Abang juga mau cepat berangkat kerja nih. Bang Rizwan mengamit jemariku, mengajakku keluar dari kamar menuju meja makan. Suamiku melahap nasi goreng buatanku pagi ini sampai habis. Sedangkan aku hanya melamun, memikirkan ucapan ibu tadi di telepon. Andai ibu tidak mengingatkan aku akan hal itu, mungkin aku tidak kepikiran begini. Sudah lama aku menutupi kesedihan akibat janinku yang hilang misterius dulu hingga sampai hamil kembali. Loh, kenapa gak dimakan? Tanya Bang Rizwan yang membuyarkan lamunanku. Aku gak selera, Bang. Harus makan meski gak selera, karena ada calon anak kita di dalam rahim kamu. Aku dengan terpaksa menyendoki nasi ke mulutku, meski tertahan di kerongkongan. Kudorong sambil meminum air. Sungguh, aku sedikit menyesal menelpon ibu tadi. Moodku langsung berubah seketika. Bukan karena tidak suka berbicara dengan ibuku sendiri, tetapi bahasan itu membuka trauma lagi.
Bang Rizwan telah menyelesaikan makannya. Dia bangkit dari kursi dan mencium dahiku. Begitupun aku membalas, menciumi punggung tangannya dengan takzim. Kuantar Bang Rizwan sampai ke teras depan. Sebelum berangkat kerja, suamiku masih menyempatkan diri menciumi perutku dan mengelusnya berkali-kali dengan lembut. Bahkan, janin kami merespon sentuhan ayahnya dengan memberi kedutan. Tersungging senyum dari bibir Bang Rizwan. "Anak kita sangat aktif," ucap suamiku. "Iya bang, tapi kalau abang terus begini, kapan berangkatnya? Keburu siang, nanti dimarahi sama bos." "Oh iya ya, okelah kalau begitu. Abang berangkat dulu ya sayang." Bang Rizwan baru mau pergi. Aku melambaikan tangan saat suamiku keluar dari halaman rumah, menaiki motor untuk berangkat kerja. Bagaimana aku tidak sedih kalau kehilangan janin lagi. Suamiku begitu menginginkan seorang anak dari pernikahan kami. Terlebih Bang Rizwan sangat menyukai anak-anak kecil. Entahlah, aku harus menjaga betul kandunganku kali ini. "Farah." Baru saja aku hendak berbalik badan, terlihat seorang wanita tua yang berjalan menuju ke arahku. Iya, dia neneknya Bang Rizwan, Nek Minah. Tinggalnya berdekatan dengan rumah kami. Wanita tua itu terbungkuk sambil membawakan sekotak makanan di tangannya. Tanpa menunggu dia yang menghampiriku, gegas aku menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. "Ini nenek bawakan sup ayam kampung untukmu." Nenek Minah menyerahkan kotak makanan tersebut kepadaku. Aroma sup yang segar menguak, membangkitkan selera. Aku membukanya sedikit, lalu menyicipi secuil daging ayam di dalamnya. "Makanlah selagi hangat," ucap Nek Minah. "Iya Nek, tadinya aku gak selera makan, tapi karena nenek membawakan sup, aromanya jadi membangkitkan selera makanku." "Iya, makanlah." "Nenek sudah makan?" "Sudah." Aku bergegas membawakan sup tersebut ke atas meja makan, sedangkan Nek Minah duduk di ruang depan. Kembali kusendoki sup itu dan menyeruput kuahnya. Segar sekali rasanya. Apalagi ada wortel dan kentang sebagai campuran. "Farah," panggil nenek. Aku meninggalkan sup itu di atas meja dan kembali menemui nenek. "Ada apa Nek? Mau nonton TV?" tanyaku, karena biasanya dia datang ke rumah ingin menonton TV. Dia tinggal sendiri di rumah yang berada paling ujung di dalam gang sebelah rumahku, sedangkan rumah kami berada di depan yang menghadap jalan. Sebenarnya rumah kami berdekatan dengan kerabat-kerabat Bang Rizwan yang lain. Cuma posisi rumah mereka berderetan di belakang rumah kami dan menghadap ke jalan gang. Sementara rumah Nek Minah berada di posisi paling ujung sana. Nek Minah memang lebih sering main ke rumah kami ketimbang ke rumah anak-anaknya yang sering ia lewati. Mungkin karena suasana di depan ramai dan banyak kendaraan lalu lalang. Kali ini dia tidak ingin menonton, tapi hanya ingin duduk bersantai di atas sofa. Dia memanggilku untuk duduk di sebelahnya. Sedari tadi perhatiannya selalu tertuju pada perutku. "Pasti bayi di dalam sana sedang aktif-aktifnya ya?" "Iya Nek, tapi aku takut." "Takut kenapa?"
Aku takut kehilangan janin lagi seperti dulu. Nek Mina mengusap-usap perutku. Ia sambil memejamkan mata melakukannya. Kadang aku suka merasa aneh melihat sikapnya itu. Aku sedikit menggeser dudukku. Barulah Nek Mina menghentikan usapannya. Nenek pulang dulu ya. Kenapa cepat sekali, Nek? Nenek mau istirahat di rumah. Dia berusaha bangkit sambil memegang pinggangnya. Maklum, umurnya saja sudah hampir 80 tahun. Mari aku antar pulang. Tidak usah. Nenek mau singgah ke rumah bude kalian sebentar. Ucapnya sambil berjalan tergopoh. Aku memperhatikan dia sampai di depan gang dan memastikan kalau benar-benar ke rumah bude. Ternyata benar, dia mampir ke sana. Aku baru bisa kembali ke rumah dengan tenang. Tapi mendadak langkahku terhenti di depan pintu saat melihat sekelebatan bayangan hitam melesat seperti menuju ruang dapur. Aku langsung menelan saliva karena hal itu pernah terjadi dulu sehari sebelum janinku menghilang. Apakah mungkin kali ini menghilang lagi? Karena takut, aku memutuskan untuk menutup pintu dan meninggalkan rumah. Aku melangkah memasuki gang menuju rumah bude. Sayup-sayup ku dengar suara obrolan karena rumah bude tak berpagar dan langsung menghadap ke jalan setapak itu yang lebar 1,5 meter dan panjangnya sampai ke rumah Nek Minah. Sedangkan di depannya hanya dibentangi pagar setinggi 3 meter. Batas dari perumahan benar-benar sempit. Jadi kalau ada suara di dalam rumah bisa kedengaran sampai keluar. Emak jangan sering-sering mengunjungi Farah. Langkahku mendadak berhenti setelah mendengar suara bude di balik jendela kamarnya. Beberapa langkah lagi, aku menuju pintu depan. Tapi niat itu kuurungkan terlebih dahulu. Kenapa? Aku kan memang sering ke sana. Nenek menanggapi dengan nada tinggi. Bukan apa-apa. Iya, memang kenapa kalau Nek Minah sering ke rumahku. Biasanya setiap hari dia datang ke rumah menemaniku. Aneh sekali, tiba-tiba bude melarang Nek Minah. Lama suara itu tak terdengar lagi. Aku pikir mereka sudah keluar dari kamar. Aku juga ragu ingin masuk ke rumah bude atau tidak. Cuih, terlihat kepala bude menyembul dari jendela sambil meludah. Hampir saja mengenai aku. Apalagi dia yang suka memakan sirih begitu. Kadang aku geli sendiri melihatnya. Ada Farah, ucapnya. Iya bude. Kamu mau kemana? Ke rumah bude. Ya udah, ngapain di situ? Sini masuk ke dalam. Aku mengangguk dan masuk ke rumahnya. Bude dan Nek Minah keluar dari dalam kamar menyambutku. Kenapa? Kok kayaknya murung banget? Tanya bude yang memperhatikan raut wajahku yang memang terlihat sekali gelisahnya. Aku tak pandai menyembunyikan kegundahan hati melalui ekspresi wajah seolah baik-baik saja. Lagian kupikir bude juga kakak dari almarhum ayah mertuaku. Dia juga saudara kami. Kenapa aku harus menutup diri darinya? Aku melirik Nek Minah yang menggosok giginya dengan tembakau setelah memakan sirih. Suamimu sudah berangkat kerja? Tanya bude lagi. Iya bude, tapi aku takut sendiri di rumah. Kenapa takut nak? Tadi sepulang nenek dari rumah kami, aku melihat sekelebatan bayangan hitam di dalam rumah.
Aku takut kejadian setahun yang lalu terulang lagi, Bude. Bude malah melirik ibunya yang tampak santai dengan tembakaunya. Tidak apa-apa, nak, ucapnya menguatkan pundakku. Oh iya, kalau masih takut, sebaiknya kamu istirahat di sini dulu sampai Rizwan pulang. Iya, Bude. Aku duduk di kursi yang terbuat dari rotan tersebut. Bude juga menghidupkan TV tabungnya untuk menemaniku agar tidak bosan. Farah, Bude mau ke warung sebentar ya. Kamu ditemani nenek saja di rumah. Iya, Bude. Aku kembali fokus menonton acara gosip di TV. Nek Mina menggelar tikar pandan di atas lantai. Dia juga mengeluarkan 2 buah bantal dari dalam kamar. Farah, kalau mau rebahan di sini saja, ucap Nek Minah sambil merebahkan dirinya setelah melempar tembakau bekas itu keluar. Iya, Nek, kuiyakan, tetapi aku masih enggan meninggalkan kursi. Perlahan kurasakan mataku memberat. Aku hampir tertidur di kursi. Akhirnya aku beranjak bangkit dan tidur di samping Nek Minah dengan pulas. Sayang, bangun. Mataku mengerjap. Posisi tidurku yang miring berganti terlentang. Kulihat di bawah kakiku berdiri seseorang memakai jubah hitam. Kedua kakiku dinaikkan dan dibuat mengangkang layaknya orang yang ingin melahirkan. Suasana di sekitarku tampak mencekam. Hanya ada satu obor yang terletak di pojokan sebagai penerang. Kepalaku terangkat, kudongakkan wajah ke atas. Ternyata Bang Rizwan di belakangku sambil memangku kepalaku. Kembali aku melihat ke bawah. Sosok tanpa terlihat wajahnya itu karena tertutupi jubah hitam menampakkan kedua tangannya dengan kulit yang sudah mengendur dan berflek. Kukunya kehitam-hitaman, tampak jorok dan cukup panjang. Tangannya mengelus perutku, memutar melawan arah jarum jam. Perlahan ku dengar seperti mantra yang ia ucapkan. Perutku mendadak mulas. Selingkaran pinggang terasa panas. Aneh, aku tak mampu bersuara. Keringat terus membanjiri dahiku yang mengaliri melewati leher. Perasaan aku sudah menjerit sebisaku, menahan rasa sakit yang amat sangat luar biasa. Namun, Bang Rizwan seolah pasrah, tanpa bereaksi apa-apa. Tangan itu mendorong perutku cukup kuat, hingga kurasa ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Benar saja, bayi merah yang masih terlilit tali pusar itu diangkat oleh sosok misterius di hadapanku, lalu menghilang sekejap mata dari tangannya. Tidak! Aku baru bisa memaki kencang sambil mengulurkan tangan. Farah! Farah! Bangun! Kurasakan pipiku ditepuk perlahan. Aku membuka mata dan melihat Bude di sampingku. Napasku tersengal dan keringat dingin terus mengalir deras. Aku langsung bangkit dan duduk menyandar di dinding. Kulihat perutku, barulah aku bisa bernapas lega. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang menakutkan. Nek Minah kulihat masih tertidur pulas sambil membungkungiku. Kamu kenapa, Far? Tanya Bude. Gak apa-apa, Bude. Aku sambil melirik jam di atas dinding yang menunjukkan jam 1:30 siang. Mungkin karena aku kepikiran itu-itu saja, makanya jadi kebawa mimpi, gumamku dalam hati. Aku balik ke rumah aja ya, mau sholat zuhur dulu. Gak sholat di sini saja, katanya takut di rumah sendirian. Gak apa-apa, Bude,
Aku pulang saja ya. Kamu yakin? Tanyanya yang kubalas anggukan. Aku berusaha bangkit, walau sedikit kepayahan. Lalu berjalan gontai menuju pintu keluar. Kutinggalkan rumah Bude dan kembali ke rumahku. Pikiran terus berkecamuk memikirkan mimpi buruk tadi. Kulap keringat di wajahku dengan lengan baju saat memasuki rumah. Bismillah, aku tidak boleh takut. Manusia lebih tinggi derajatnya dari setan. Kuyakinkan diri ini sambil bersikir di dalam hati. Aku mengambil wudhu dan melaksanakan sholat zuhur di dalam kamar. Kupanjatkan doa supaya diberi perlindungan untuk bayi di dalam rahimku. Jangan sampai kejadian setahun yang lalu terulang kembali. Aku benar-benar cemas kali ini. Setelah selesai, aku melipat mukena di atas ranjang dan mengambil dompet hendak berbelanja ke warung depan. Rumahku pastikan terkunci rapat agar aku tenang meninggalkannya. Segera aku berjalan kaki ke warung berjarak 100 meter dari rumahku. Warungnya tak terlalu ramai, mungkin karena sudah siang. Tak banyak pilihan sayur di sana yang tersisa. Aku hanya membeli telur dan minyak saja. Rencana ingin disambal balado. Untuk sayur masih ada seikat bayam di rumah. Itu saja nanti yang kumasak. Aku langsung membayar semua belanjaan. Wah, perutnya semakin besar saja ya Far, ucap salah seorang dari belakang. Aku langsung menoleh dan ternyata dia Vina, tetangga sebelah rumahku. Iya nih Vin, aku mengelus perut buncit sambil memegang plastik kresek yang berisi telur dan minyak goreng. Tangannya seperti ingin mengulur, hendak menyentuh perutku, tapi aku segera menghindar. Ih, apaan sih? Dipegang saja nggak boleh, ucap Vina sedikit sinis. Memang wanita sebaya denganku itu agak menyebalkan. Kan Farah trauma Vin, karena janinnya pernah hilang, celetuk Bunia, si pemilik warung. Lah, terus kita kan sesama wanita, jadi gak ada salahnya kan? Kali aja nular ke aku. Apa kamu pikir aku ingin mengambil janinmu? Hahaha. Bukan begitu Vin, aku duluan ya. Entar hilang lagi baru tahu rasa. Ledeknya disertai cibiran. Kesal memang. Terkadang ada saat aku tak perlu menanggapi orang yang sengaja memantik api kemarahan karena mereka tidak mengerti apapun tentang perasaan orang lain. Lebih baik menghindar daripada meladeninya. Singkat cerita, semua masakan telah terhidang di atas meja makan. Rumah sudah bersih dan tertata rapi. Teh untuk suamiku nanti saja dibuatkan kalau dia sudah tiba di rumah. Sekarang aku tinggal mandi membersihkan diri sebelum menyambut kepulangan Bang Rizwan. Kuguyur seluruh badan dengan air hangat. Rasanya sangat segar setelah berkeringat dan kulit terasa lengket tadi sehabis memasak. Kini aku telah selesai, tinggal mengganti pakaian dan berdandan agar suamiku senang nantinya. Terdengar ponselku terus berdering. Aku bergegas masuk ke kamar. Kulihat panggilan dari Bang Rizwan dan segera mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Sayang, maaf ya. Abang kayaknya pulang malam. Kamu gak apa-apa kan sendirian di rumah? Kalau takut, minta ditemani nenek aja. Memang abang pulang jam berapa? Jam 8. Ya udah deh, gak apa-apa.
minta temani nenek saja ya. Abang takut kamu kenapa-napa di rumah nanti. Iya bang. Abang lanjut kerja lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus ke belakang lagi meminta Nek Minah menemaniku. Kadang kasihan juga karena dia terus berjalan ke sana kemari di usianya yang sepuh. Tapi aku juga takut sendiri di rumah. Kalau tidak lagi hamil saja aku berani. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.